Dari manakah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi? Pengalaman itu diperoleh di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Mari selalu hidup bersama Tuhan, Gembala yang baik. Selamat hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengarkan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Ester 9 ayat 11 sampai dengan 19. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di Puri Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ratu Ester, di Puri Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang serta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Jawab Ester, jika baik pada pandangan raja, izinkanlah orang Yahudi di Susan besok juga berbuat sesuai dengan undang-undang dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman digantung pada tiang. Raja memerintahkan untuk berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman digantung. Orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Adapun orang Yahudi lainnya yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, lalu aman dari musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara orang-orang yang membenci mereka. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 bulan Adar. Pada tanggal 14 mereka berhenti dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada tanggal 13 maupun tanggal 14 bulan itu. Mereka berhenti pada tanggal 15 dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi pedesaan yang tinggal di perkampungan merayakan tanggal 14 bulan Adar sebagai hari sukacita dari hari perjamuan, serta hari gembira untuk mengantar makanan. Ada banyak membuat manusia bersukacita saat seseorang dinyatakan dokter sembuh dari penyakit, pada waktu keluar dari lembaga permasyarakatan, lulus sekolah, atau memperoleh pekerjaan, dan banyak hal lagi. Hari ini dikatakan sukacita umat Tuhan sebab terbebas dari pembantaian massal yang sudah diundangkan. Sukacita itu ditujukan dengan mengantar makanan. Kita umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus juga bersukacita, sebab Yesus adalah gembala baik dan kita adalah domba gembalaannya. Mari kita perhatikan perjalanan kehidupan manusia dalam berbagai interaksinya. Tuhan Yesus pernah berkata, hukum sebab akibat. Barang siapa menggunakan pedang nanti juga akan binasa oleh pedang. Demikianlah orang-orang yang merencanakan akan membunuh bangsa Israel terbunuh oleh pedang. Hal itu dinyatakan dalam laporan kepada Raja Ahasuerus, Raja Persia. Raja menceritakan hal itu kepada permaisuri yang juga keturunan Yahudi. Di Puri Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang serta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Sebelumnya Esterlah yang bermohon kepada raja untuk keselamatan bangsanya. Sekarang belas kasihan sudah berpihak kepada mereka. Apakah yang kemudian diminta Ester?
Ternyata dia memohon supaya benar-benar orang yang membenci orang Yahudi dituntaskan sampai bersih dengan mengatakan, "Jika baik pada pandangan raja, izinkanlah orang Yahudi di Susan besok juga berbuat sesuai dengan undang-undang dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman digantung pada tiang." Semua permohonan Ester dipenuhi raja. Lalu sang raja menitahkan untuk berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman digantung. Orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Demikian juga orang Yahudi lainnya yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, lalu aman dari musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara orang-orang yang membenci mereka, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 bulan Adar. Pada tanggal 14 mereka berhenti dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada tanggal 13 maupun tanggal 14 bulan itu. Mereka berhenti pada tanggal 15 dan menjadikan hari itu hari perjamuan sukacita. Orang Yahudi pedesaan yang tinggal di perkampungan merayakan tanggal 14 bulan Adar sebagai hari sukacita dan hari perjamuan serta hari gembira untuk antar mengantar makanan. Keselamatan dari kebinasaan dirayakan dengan saling mengasihi di antara mereka yang sudah akan mati, namun oleh belas kasihan hidup kembali. Demikianlah kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus boleh bergembira dengan saling mengasihi, yang seharusnya mati terkutuk namun kemudian dianugerahkan keselamatan. Biarlah kita tetap hidup di dalam sukacita dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang senantiasa berharap kepada Tuhan dalam berbagai peristiwa. Umat Tuhan yang tak berdaya boleh berdoa, berpuasa untuk memperoleh keselamatan, dan hal itu dikabulkan oleh Tuhan. Berilah kami hikmat selalu dalam bertindak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.